Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan berikan hari yang baru bagi kami. Terima kasih untuk istirahat yang sudah Tuhan nyatakan juga tadi malam bagi kami. Dan kami sungguh memohon pagi hari ini kami kembali akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur kesempatan yang baru, hari yang baru Tuhan berikan kepada kita, ya. Baik, Alex mau mulai dengan satu pertanyaan. Siapa yang percaya saya bisa menembus kertas ini? Coba dipegang dulu, ini kertasnya asli bukan? Asli ya? Benar nggak? Coba pegang dulu. Asli ya? Benar, yakin ya? Asli ini. Siapa yang percaya seluruh tubuh saya bisa menembus kertas ini? Siapa yang percaya? Siapa yang tidak percaya? Itu ada yang tes. Siapa yang tidak percaya? Siapa yang tidak tahu? Semua mic ketemu saya mati ya. Siapa yang tidak tahu? Boleh juga ya. Baik, simpan ya, nanti di akhir ya. Kalian cerita dulu, kita lihat firman Tuhan dulu pagi ini ya. Tema kita hari ini adalah The True Life. Tadi malam kamu sudah buat keputusan penting di dalam hidupmu untuk mengenal Tuhan, untuk mengikuti Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu. Sesudah itu, kita terus melanjutkan kehidupan. Nah, bagaimana? Ini pertanyaan penting buat kita pagi ini. Bagaimana kita dapat bertahan, tetap teguh melawan kejahatan di dalam dunia ini? Karena sesudah kita terima Yesus pun kita masih mengalami hidup yang bergumul melawan dosa. Oke? Tuhan tidak langsung ambil kita dari dunia, pindah ke surga, ya udah nggak ada dosa lagi. Kamu pulang dari sini, orang tuamu masih sama? Masih. Koko cicimu masih sama? Masih. Pergumulan hidup seringkali juga masih sama. Tapi kamu sekarang berbeda. Kamu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya minta kalian hadapi itu seorang diri. Tuhan kasih kekuatan. Nah, jadi pagi ini kalian ingin kita belajar sama-sama bagaimana kita dapat bertahan, tetap teguh melawan pencobaan, melawan kejahatan, menghadapi dunia yang rusak, yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, yuk kita baca sama-sama. Hari ini kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya cukup panjang, 10 ayat, 11 ayat ya. Kita baca sama-sama, kita baca bergantian. Alex baca ayat 7, teman-teman baca ayat 8, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-17. Tolong bacanya tetap dengan tenang saja ya. Jadi jangan kejar-kejaran. Kita tidak sekedar membaca supaya selesai membaca, tapi kita membaca supaya kita ngerti ya. Oke. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru
yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. 8. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang bukan hanya baca firman, tapi merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja kita baca? Di dalam bagian yang baru kita baca, Alkitab menyatakan Allah itu terang yang sejati. Karena Allah terang yang sejati yang menunjukkan kebenaran dan membantu kita melawan kejahatan. Bagaimana menghadapi dunia yang jahat, dunia yang masih mengalami pergumulan dosa? Ingatlah, Allah adalah terang yang sejati. Dia menolong kita melewati pergumulan itu. Nah, karena itu mari kita lihat hari ini Kak Alex mau sharing 3 hal lagi buat kita ya. Yang pertama, kenal Allah sebagai terang yang sejati. Mau bertahan dalam dunia? Kenali Allah yang menolong kita bertahan. Kasih adalah bagian penting. Makanya tadi dikatakan kamu harus mengasihi, jangan membenci. Kalau Allah adalah terang, Allah juga adalah kasih. Karena itu mengenal Allah berarti menemukan terang yang membantu kita melihat yang benar. Dan aplikasi praktisnya, Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Maka waktu saya hidup di dalam Allah. Ini tadi nasihatnya ya. Perintah lama itu ialah firman yang kamu dengar, namun perintah baru kutuliskan kepadamu, karena telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, kita akan hidup di dalam terang. Allah menolong kita untuk bisa melewati pergumulan. Hal yang gelap jadi terang sehingga kamu tidak tersandung, ya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah kenal Allah sebagai terang yang sejati, ingat, taat kepada Allah membawa kita di dalam terang.
Aplikasi praktis tadi, perhatikan. Hidup di dalam terang berarti mentaati perintah Tuhan. Khususnya perintah apa? Perintah saling mengasihi. Kalau tidak mengasihi berarti kita sedang hidup di dalam kegelapan. Nah, ini menarik ya. Karena Kak Alex bilang tadi, pulang dari sini, orang tuamu tetap sama, koko cicimu tetap sama. Tantangannya, kalau kamu pulang jadi anak terang, firman Tuhan telah menerangi hatimu. Apakah kamu belajar mengasihi? Belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar membuka diri untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih ingat kemarin ya, Kak Alex bilang ya, salah satu yang mungkin gampang menyakiti kita, orang yang dekat apa yang jauh? Yang dekat ya. Makanya lihat ayatnya. Barang siapa bahwa ia berada di dalam terang, kalau kamu bilang ret-retnya bicara saya jadi anak terang, maka pertanyaannya, kalau dia benci saudaranya, nggak klop. Kalau kamu dan saya taat firman Tuhan, maka kita akan belajar mengasihi. Karena apa? Lihat, barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap di dalam terang. Tapi kalau tidak mengasihi, berarti apa? Dia hidup di dalam kegelapan. Masih ingat kemarin, hidup dalam gelap tersesat ya? Ini kalimatnya. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Di dalam gelap orang meraba-raba, bahkan tersesat, bisa tersandung dan jatuh. Teman-teman pulang dari sini, kamu akan menghadapi pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak akan lebih mudah. Tetapi kita diminta untuk belajar mengasihi. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga, kekuatan untuk mengalahkan kejahatan. Dari mana kekuatan kita? Perhatikan, firman Tuhan itulah kekuatan yang menolong kita melawan si jahat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pegang firman Tuhan, maka kamu bisa melawan kejahatan. Perhatikan nasihatnya. Nasihatnya sampai diulang teman-teman ya. Lihat nggak tadi? Nasihatnya Rasul Yohanes bilang begini. Hai anak-anak. Ayat 13, hai bapak-bapak. Lalu dia tulis, hai orang-orang muda. Oke? Hai anak-anak, kamu telah diampuni dosanya. Kamu udah diampuni. Maka, kamu sudah kenal dia. Diulang lagi teman-teman, ayat 14. Hai anak-anak. Diulang lagi. Hai orang-orang muda. Nah, perhatikan kalau Kak Alex sekarang bilang, hai orang-orang muda. Lihat kalimatnya. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Mau menang di dalam pergumulan kehidupan, hidup sebagai anak terang, pulang, taat sama Tuhan, taat juga membaca, merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu dalam Efesus dikatakan pedang. Ya, firman Tuhan yang membuat kita bisa menang melawan pergumulan-pergumulan dosa. Perhatikan bagian yang terakhir, jadi 4 poin ternyata ya. Nah, jangan cinta dunia lebih daripada Tuhan. Ayatnya dengan jelas mengatakan, jangan tergoda oleh hal-hal duniawi yang sementara. Pegang firman. Kasih Tuhan adalah satu-satunya yang bertahan selama-lamanya. Di mana ayatnya kita udah baca tadi ya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Teman-teman pulang dari sini, dunia tetap akan menggoda kamu. Drakor tetap nambah ya. Animenya juga makin banyak di Netflix.
Pulang dari sini juga, makin banyak hal-hal yang menggoda kita. Bagaimana caranya? Kita harus ingat, hidup dalam kasih Bapa. Jangan mengasihi dunia. Ayat 17 bilang apa? Dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kamu mau hidup bertahan? Ingat 3 hal yang bisa menggoda kita. Pertama namanya apa? Keinginan daging. Yang kedua namanya keinginan mata. Yang ketiga namanya keangkuhan hidup. Yuk kita lihat sama-sama ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kadang Kak Alex pikir ya, lagu sekolah minggu itu pas banget. Hati-hati gunakan matamu, bling bling. Hati-hati gunakan tanganmu. Pulang dari sini, kamu harus lebih hati-hati. Tuhan, hidupku milikmu. Maka semua anggota tubuhku biarlah aku persembahkan untuk Tuhan. Hati-hati dengan mata, hati-hati dengan daging. Nah, kita coba lihat ya. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging? Keinginan daging adalah keinginan dosa yang berasal dari diri kita. Aduh, pengen banget misalnya ya. Tapi kita tahu itu tidak sesuai kehendak Allah. Maka ingat baik-baik. Yuk kita konsentrasi lagi ya. Belajar untuk mengendalikan diri. Ya. Ada hal-hal yang kita ingin sekali, tapi kita tahu Tuhan tidak ingin itu. Maka belajarlah untuk mengatakan tidak kepada keinginan-keinginan yang tidak benar. Yang kedua, keinginan mata. Apa yang kita lihat, kita inginkan, kalau itu tidak sesuai kehendak Allah, bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Masih ingat Hawa kemarin? Dituliskan kalimatnya begini. Perempuan itu melihat buah pohon itu sedap untuk dimakan. Biasanya salah satu bagian yang membuat kita berdosa adalah melalui mata. Kita lihat, kita ingin, padahal belum tentu kita harus punya itu. Hati-hati scrolling IG short, YouTube short. Kadang-kadang kita waktu itu terus rasanya, pengen punya ini, pengen kayak itu, pengen kayak ini. Ingat, tidak semua hal kamu harus ikuti. Hati-hati matamu. Sekarang bukan cuma mata ya, karena mata ditandai juga dengan jari. Anak sekarang gitu ya, scrolling. Hati-hati gunakan jarimu, hati-hati gunakan matamu. Yang ketiga, manusia sombong, merasa dirinya layak, merasa dirinya mampu, maka diingatkan, hati-hati dengan keangkuhan hidup. Banyak anak muda tidak serius dengan Tuhan. Kalau nonton film kesayanganmu, kau pelototin begitu rupa. Dengar firman Tuhan, matanya semua setengah begitu ya. Kalau kamu rasa akulah segala-galanya, itu hidup di dalam dosa. Maka Tuhan ingatkan, jangan sombong. Kalau lihat orang yang sudah tua meninggal, kita suka bilang apa? Oh iyalah, kasihan ya, memang udah tua. Tapi saya sadar betul, yang bisa meninggal bukan cuma yang tua. Yang muda bisa meninggal? Bisa. Maka ingatlah Tuhan, bukan hanya waktu tua, tapi sejak masa muda, kamu dan saya butuh Tuhan. Ini dikasih tahu, hati-hati dengan keangkuhan hidup.
kesombongan yang membuat kita bergantung pada diri sendiri dan bukan bergantung kepada Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana dapat bertahan, tetap teguh melawan kejahatan? Lihat urutannya. Kenal Tuhan, Dia Tuhan yang mengasihi, kamu alami kasih-Nya, kamu hidup dalam firman-Nya, kamu jauhi godaan dunia, maka kamu bisa bertahan di dalam dunia ini. Kunci utama yang Kak Alex perhatikan ayat ini ingatkan, bahwa ingat baik-baik. Kesimpulan kita kira-kira begini ya. Kenal Allah sebagai terang yang sejati, lalu taat sama firman Tuhan. Ini kuncinya. Tuhan adalah terang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber terang, Dia menuntun kita ke jalan kehidupan yang menolong kita mengalahkan kejahatan. Jadi dua hal Kak Alex ingatkan hari ini. Bagaimana bertahan? Pertama, kenal Tuhan, hidup dalam terang. Yang kedua, pegang firman Tuhan. Saya ulangi, kenal Tuhan, pegang firman Tuhan, taat firman Tuhan. Kenapa? Firman itulah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Bisa kita pulang bertahan? Harusnya bisa ya. Kenapa? Kita terus kenal Tuhan, yang pertama. Yang kedua, pegang firman Tuhan. Saya ulangi, yang pertama apa? Kenal Tuhan, sang terang. Yang kedua, pegang firman Tuhan. Adik-adikku pulang dari sini bisa bertahan? Kuncinya yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, pegang firman Tuhan. Coba bilang sama sebelahmu, kenal Tuhan, pegang firman Tuhan. Ayo bilang ya supaya ingat. Kenal Tuhan ya, hidup dalam firman Tuhan ya. Nah, sekarang perhatikan. Apa aplikasinya? Nah, pulang dari sini luangkan waktu setiap hari membaca, merenungkan firman. Bersyukur ya kalau di sekolah juga ada waktu-waktu seperti ini. Dan kalau sudah baca firman, ingat untuk mentaati perintahnya. Terutama mengasihi sesama. Kalau kau sudah menyakiti temanmu, belajar minta maaf. Tapi dia yang salah duluan. Biasanya kalau sampai terjadi sesuatu, bukan cuma salah satu pihak. Ya, belajar minta maaf. Dan yang lain pun belajar mengampuni. Oke? Jadi Kak Alex harap kita jangan cuma baca firman, dengar banyak, tapi kita tidak mengaplikasi. Ini hal praktis nih. Mengasihi sesama. Kalau ada godaan datang, maka terus ingat bahwa itu adalah terang. Tuhan adalah terang yang membimbing kita. Ya. Maka sebagai penutup, ingatlah bertumbuh dalam Kristus ya. Sebenarnya kenal Tuhan bertumbuh. Pegang firman Tuhan itu juga bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan kasih kita 3 hal teman-teman supaya kita bisa bertumbuh. Tuhan kasih kita Roh Kudus. Tuhan kasih kita firman Tuhan dan doa. Tuhan kasih kita juga komunitas. Makanya dari sekolah minggu kita udah nyanyi apa? Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh? Nah, baca kitab suci, doa tiap hari. Jangan sampai lagu kita berubah. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gaya lagi, tidak bertumbuh. Sombong banget, tidak bertumbuh pun gaya. Jadi anak-anak Tuhan yang pulang dari sini bertumbuh. Dan secara khusus ini nih, pegang firman Tuhan ya. Kekristenan semuanya didasari firman Tuhan. Dari mana kamu tahu Yesus mengasihimu? The Bible tells me so. Dari mana kamu tahu kamu harus jadi terang? The Bible tells me
So, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Bagaimana bertahan dalam pencobaan? Baca Alkitab, pegang firman Tuhan. Ya. Kalian tahu lagu Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, I am weak but he is strong. Yes. 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 The Bible tells me so. Bisa refrainnya ya? Coba sekali lagi ya. Yes. Lebih keras. Yes. Yes. The Bible tells me so. Kalian ajarin lagu lagi ya. Tapi ingat refrainnya. Kalian cuma nyanyi apa yang saya nyanyikan, diulangi ya. Oke. Semua sambil duduk bisa begini. 2 kali. Bukan we will rock you ya. We will rock you. Enggak. Oke, kita coba sama-sama ya. Semangat ya, kita nge-rap pagi ini. 2, 3, 4. Jesus loves me. Kalian terusin gitu ya. Oh gitu ya. Nanti kalau kalian nyanyiin, kalian ikutin ya. 2, 3, ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. I am weak but he is strong. Nah udah, kira-kira begitu ya. Bisa? Oke, ketinggian ya. Jesus loves me, this I know. Nanti kerendahan lagi ya. Gak apa-apa ya, udah pas ya. Jesus loves me. Jadi nyanyinya kenceng ya, keluarin suaranya. 2, 3, go. Belum. Kalian nyanyi kalau saya nyanyi. Kalian you repeat what I sing. Okay? Now do again. 1, 2, 3, go. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. I am weak but he is strong. Sha-la-la-la-la-la-la, hey. Sha-la-la-la-la-la-la, ho. Sha-la-la-la-la-la-la, hey. Sha-la-la-la-la-la-la, ho. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ditutupnya begitu ya. Yes, Jesus loves me. Langsung nyanyi ya. Ketinggian teman-teman ya. Mesti rendahin dikit ya. Oke. Jadi bisa sekali lagi nanti di bagian Yes Jesus loves me yang terakhir udah gak pakai begini ya. Kita dengan lebih tenang, kita nyanyikan Yes Jesus loves me. Yes Jesus loves me. Yes Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah di bagian itu kita nyanyi bareng. Kalian gak usah tunggu Kak Alex dulu, kalian ikut nyanyi ya. Oke, one more time ya. 1, 2, 3, go. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. I am weak, but he is strong. Sha-la-la-la-la-la-la, hey. Sha-la-la-la-la-la-la, hey. Sha-la-la-la-la-la-la, hey. Sha-la-la-la-la-la-la, ho.
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, good. Baik, Alkitab diberikan kepada kita. Bangunlah hidup yang berakar dalam firman Tuhan. Lalu ingat, firman itu pelita. Tuhan udah tahu ya, ini bakal jalan di dunia yang gelap. Tuhan bilang apa? Firmanku itu pelita, bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Apa fungsi firman Tuhan? Lihat, 2 Timotius 3, 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Teman-teman, firman Tuhan itu bukan cuma embel-embel hidup kita. Seorang penginjil abad 18 namanya D.L. Moody, dia kasih kalimat ini. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Kamu mau bertahan? Kenal Tuhan, pegang firman Tuhan. Waktu firman Tuhan kau pegang, kau tidak akan makin menikmati dosa. Tapi kalau kau makin berdosa, jangan heran kau makin tidak suka firman Tuhan. Kalex beberapa kali melayani anak SMA. Itu biasanya kalau udah kelas 3, kelas 12, tiba-tiba kalau saya tanya gitu, nanti kamu mau kuliah apa? Terus nanti bisa tiba-tiba rohani gitu, nggak tahu kok, nggak tahu Tuhan mau apa buat hidup saya. Langsung ngomongnya Tuhan gitu ya. Tuhan. Terus saya tanya sama dia, kau rajin baca Alkitab? Nah itulah kok, lagi sibuk banget, nggak sempat baca Alkitab. Tapi tadi bilangnya mau tahu Tuhan mau apa. Mau tahu Tuhan mau apa? Ya baca Alkitab. Sebuah kutipan bilang begini, do not say God is silent with your Bible closed. Kamu gak buka Alkitab bilangnya, Tuhan mana kehendakmu? Tuhan bilang, no, udah ditulis. Don't say God is silent with your Bible closed. The Bible is given not for our information only, but for our transformation. Kamu baca Alkitab bukan untuk CCA ya, cerdas cermat Alkitab. Kamu baca supaya hidupmu berubah. Ini kalimatnya. Membaca Alkitab tidak sekadar dimaksudkan menambah pengetahuan, tapi mengubah kehidupan. Baca, renungkan firman-Nya, pegang firman-Nya. Ada kesempatan di sekolah kita belajar Alkitab sama-sama. Dan nikmati. Ini bagian yang menolong kita. Sehingga pada akhirnya kita punya komitmen untuk bertumbuh. Penutup kitab 2 Petrus. 2 Petrus itu cuma 3 pasal. Penutup kitab 2 Petrus merangkum apa yang kita bicarakan pagi ini. Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Petrus 3 ayat 18. 1, 2, ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai. Bisa pulang dari sini bertahan. Yang pertama, kenal Tuhan. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Kedua, pegang firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Oke. Apa yang Kak Alex lupa? Siapa yang percaya saya bisa menembus kertas ini? Siapa yang nggak percaya? Siapa yang nggak tahu? Boleh ya? Oke ya, ini kertas beneran ya, lihat ya. Saya akan berusaha menembus kertas ini. Oh, kan begitu ya, biasalah ya. Kalau penonton selalu lebih pintar dari yang ditonton.
Saya di atas deh ya. Tarada. Bisa. Siap ya. Bisa? Bisa? Asal tahu caranya. Pulang dari sini, adik-adikku bisa bertahan dalam dunia? Asal tahu? Pertama apa? Kenal Tuhan. Kedua, pegang firman Tuhan. Tuhan menolong kita jadi pelaku firman ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau tidak meninggalkan kami seorang diri. Kami ditolong untuk hidup di dalam dunia ini dengan berpegang pada firman-Mu. Kami rindu, kami bertahan di dalam dunia yang gelap karena kami kenal Tuhan Sang Terang Sejati. Hidup kami memancarkan apa artinya hidup sebagai anak terang. Dan kami mau pegang firman-Mu, karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih buat sesi ini. Tolong adik-adikku, tolong kami semua pulang dari tempat ini. Kami sudah tahu caranya, bagaimana bertahan dalam dunia. Tapi biarlah kami tidak hanya tahu, tapi kami melakukannya di dalam keseharian kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk sesi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Ibu Guru. Oke, terima kasih buat Pak Alex yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan.